sampai sekarang juga tidak ada suatu data yang menunjukkan bahwa Evi Kapela kan ketemu, ya kan nggak ada kan. Itulah pernyataan resmi Kapus Penkum Kejaksaan Agung Amir Yanto. Amir Yanto tidak belajar dari kejadian sebelumnya bahwa masih ada oknum jaksa yang mengail di air keruh. Seperti yang terangkum dalam berita acara pemeriksaan Evi, istri Gubernur Sumatera Utara. Di halaman 7 dokumen tersebut tersirat ada upaya konstruktif dan sistematis yang dilakukan OC Kaligis untuk menghentikan kasus Bansos Sumatera Utara yang ditangani Kejaksaan Agung. Mengapa OC Kaligis begitu percaya diri? Semua itu tidak mungkin lepas dari kiprah Partai Nasdem sejak bergabung dalam koalisi pendukung Presiden Jokowi. Partai besutan Surya Paloh itu menunjuk OC Kaligis sebagai Ketua Mahkamah Partai Nasdem. Nasdem juga menugaskan Sekjen Partai Rio Capella duduk di Komisi Hukum DPR. Untuk memperjelas, Komisi Hukum adalah mitra penegak hukum, termasuk Jaksa Agung. Rio seolah memang disiapkan sebagai penghubung. Pasalnya, sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh berhasil menitipkan kader partainya untuk menduduki posisi Jaksa Agung. Sehingga dugaan konspirasi ini seolah sulit terbantahkan. Nggak ada urusan itu. Rio. Gedung bulat, nggak ada urusan, nggak ada hubungan. Sama sekali nggak ada hubungan. Ya, berulang kali saya katakan itu. Urusan Rio, tangani KPK. KPK tahu persis apa yang dikerjakan. Jadi nggak usah diajarin. Jaksa Agung boleh saja membantah. Faktanya, dua petinggi Partai Nasdem sedang di ujung tanduk setelah KPK menemukan bukti dugaan keterlibatan keduanya dalam mengamankan kasus hukum. Kini, semua mata tertuju pada KPK. Mampukah lembaga anti korupsi itu melepaskan diri dari intervensi untuk memenuhi harapan rakyat Indonesia? Mari kita nantikan bersama. Tim MNC Media melaporkan. Mari kita lanjutkan diskusinya, pemirsa. Tadi Mas Tobas sudah membantah pernyataan Bang Rasman dan ujungnya adalah menyatakan bahwa seperti ada framing untuk mencitrakan Partai Nasdem sebagai partai yang koruptif dan punya konsekuensi hukum. Kalau itu kemudian ditujukan konsekuensinya pada Bang Rasman, Bang Rasman silakan. Jadi ini yang saya ingin sampaikan. Saya bolak-balik dialog dengan Mas Tobas ini, tapi selalu ujungnya kok kayaknya menyalahkan saya secara pribadi. Enggak, Saya kan bukan argumentum ad hominem, bukan menyerang pribadi. Kan saya memulai tadi dengan presumption of innocence. Praduga saya. Tapi sebenarnya kalau saya ingin katakan dengan jujur, masa iya? Kan awal dulu Mas juga katakan Mas Tobas, bahwa dulu Nasdem tidak ada terlibat, ini murni, ini pure, ini genuine. Terkait hanya dengan PT UN antara OC Kaligis dengan klien yang bernama Gatot, dengan Gary sebagai anak buahnya, nggak ada hubungannya dengan Patris, saya diam aja. Tapi saya tahu itu faktanya Patris ikut sekarang terseret masalah ini kan. Nah artinya bahwa saya mengkonstruksikan itu bukan berarti saya sembarangan berbicara atau berwacana, tidak. Tapi gini, malah Bang, saya ingin katakan, ya, sebentar, malah saya ingin katakan bahwa apa yang saya sampaikan itu sebenarnya saya dengan membingkai bahasa, karena sama-sama orang hukum ini, supaya saya jangan dituduh memfitnah. Kalau saya tidak salah dengar, kan sudah sangat halus, bahwa Bu Evi mengatakan memang Pak Patris itu diperankan untuk urusan pengamanan. Toh sekarang sudah TSK. Nah, tapi kalau saya memulai tadi, barulah saya bisa dituduh gitu loh. Nah, gini, ini pun saya beritahu, satu lagi. Kalau pernyataan kalau Bu Abang Evi itu mau dianggap jujur, sebagai kalau Bu Evi mau jujur, untuk sebentar, membuat citra partai. Saya non parpol sekarang. Oke. Saya non parpol, saya bukan Gerindra sekarang. Itu sudah saya SMS BBM, abang tahu itu. Yang saya ingin katakan adalah, Bu Evi saya minta jujur Bu Evi, karena masih ada yang Ibu Evi sampaikan ke saya dan Pak Gatot yang belum Anda buka. Tolong buka dengan terang, karena itu lebih besar dan berefek yang lebih tidak baik lagi. Tapi kan saya juga malah frame yang positif tadi bahwa jangan-jangan setelah saya amati, jangan-jangan Pak SP ini tidak menyadari dengan insting yang jujur dari dia sebagai tokoh Sumatera Utara, ada dua kader putra terbaik Sumatera Utara datang ke Nasdem minta didamaikan, lalu kemudian ada orang yang berkepentingan demikian jauh, sampai urusan-urusan saya terus terang aja kaget Mas, termasuk urusan BUMN, saya nggak sampai ke sana pembahasan kami.
Yang saya tahu Bansos BDB itu ada kerjasama dengan beberapa bupati, beberapa wali kota. Terus terang waktu saya diskusi dengan Mas Gatot, dia tidak membantah bahwa dana Bansos itu disalurkan ke beberapa kepala daerah dalam rangka kepentingan memenangkan pasangan calon Tengku Heri dan Gatot Pujonugroho. Karena komitmen dapat dibangun di situ. Oke. Dengan kasus misalnya 400 miliar untuk salah satu kabupaten Asahan. Jadi sekali lagi Mas, saya tidak dalam rangka menyerang dan ingin merusak Nasdem. Tidak, saya non parpol. Tapi yang saya katakan adalah bahwa fakta hari ini Patris terlibat dengan status tersangka. Dan kemudian kalau Bu Evi jujur masih ada lagi. Tapi saya nggak mau bilang. Baik. Kalau tadi Anda bingung ada yang disebut Pak SP maksudnya Pak Surya Paloh. Tadi sebutin bahwa Pak Surya Paloh orang tanya apa tokoh Sumatera Jangan Utara, saya tokoh Aceh juga. ditakut-takuti aja sama beliau nanti proses Oke. hukum Gini, jadi nggak gini, nyaman saya. dengan kalimat yang seperti itu udah jelas bahwa itu adalah analisis dari saudara Rasman yang katanya mendengar dari orang lain, kemudian katanya dan seterusnya. Nggak, dari Evi. Iya, dari orang lain kan Evi. Evi kan orang lain, Evi kan mantan sendiri. klien saya. Bukan diri sendiri kan, itu yang Loh, pertama. Evi kan mantan klien saya. Yang Kan kedua, ngomong ke saya. ya. Kalau soal bagaimana kasus ini terjadi, dari awal Partai Nasdem sudah menyatakan kita terbuka, mau tanya apapun silahkan. Mau gali-gali dari kita silahkan, Oke, poin saya semuanya gini, Mas silahkan. Tobas, Nah Kak. jadi jangan kemudian ya dikatakan akan ada namanya saya tidak mau sebut. Ya itu namanya buat opini. Kalau mau sebut sekalian, sampaikan kepada KPK. Kalau misalnya memang merasa itu benar adanya, sampai kemana KPK karena dia menjadi bukti hukum. Baik. Jangan kemudian kita main di tataran opini padahal kita ini advokat loh. Mari kita ke Mas Adi dulu. Apalagi advokat punya kode etik. Kita ke Kode Mas Adi etik dulu. yang dia juga kalau sudah selesai dengan kliennya, ya harusnya tidak bisa membawa-bawa lagi kliennya. Tapi Mas terserah Adi, lah itu oke. soal lain. Itu Mas Adi, sekarang kita bicara soal lebih besar ya. Ini kan potret dalam beberapa bulan terakhir ini, seperti saya bilang di awal, bahwa suka tidak suka orang mengkaitkannya sama pemerintahan Jokowi JK. Karena Nasdem adalah partai pendukung pemerintah. Meskipun sekali lagi kita harus fair juga menilainya bahwa ini kan urusan individunya. Selama ini belum ada indikasi bahwa ini adalah perintah petinggi partai misalnya, atau misalnya permintaan khusus dari orang-orang tertentu. Pokoknya masih berputar di individunya. Kalau Anda menilai secara umum soal kinerja hukum di masa Jokowi yang baru 1 tahun ini? Memang agak sulit ya membandingkan antara pemerintahan sebelumnya yang 10 tahun dengan Jokowi sekarang ini. Kalau dalam sisi penegak hukum, ini lebih baik dibandingkan dengan zaman SBY. Anda bilang lebih baik karena memang lebih baik atau karena ada Rizal Ramli sekarang ini? Ini dalam sisi penegakan hukum Kabinetnya ya. Jokowi. Jadi dalam bidang hukum, penegakan hukum di zaman SBY itu disitulah mulai pelemahan terhadap KPK. Misalnya dengan pernyataan resmi seorang presiden di kantor Kompas bahwa KPK ini terlalu berkuasa, ini bahaya, karena itu kemudian muncullah gagasan-gagasan untuk pembatasan dan kriminalisasi terjadi beberapa kali di zaman SBY. Jadi intinya menurut Anda ini lebih baik dalam 1 tahun ini? Dalam 1 tahun ini dibandingkan dengan 10 tahun lebih baik ya. Tetapi apakah, nah indikatornya kan kita harus melihat apa sih indikator untuk menilai sebuah pemerintahan ini. Kalau yang resmi kan tentu saja konstitusi ya, amanat konstitusi apakah sudah dijalankan, mensejahterakan rakyat, melindungi segenap bangsa dan lain-lain itu. Nah kalau ini masih jauh. 1 tahun ini kita belum bisa membaca arahnya. Tetapi pada awal-awalnya ketika dia terpilih ini kan trust publik itu tinggi. Ekspektasi publik juga tinggi, harapan masyarakat juga tinggi, tetapi begitu muncul kabinet, harapan itu langsung down, hilang semua. Nah, kemudian riuh rendah kasus yang sekarang menurut Anda dampaknya? Nah, dalam riuh rendah sekarang ini juga mengurangi trust publik ya, terutama masalah penegak hukum polisi ya. Polri misalnya di masa SBY itu dulu Kabar Eskrim diberhentikan juga karena konflik dengan KPK. Nah ini sekarang Kabar Eskrim diberhentikan karena konflik dengan Dirut BUMN. Ini merendahkan sekali polisi, ini nggak benar. Jadi pemerintah harus segera mengembalikan moral polisi, maksudnya berhadapan dengan Dirut BUMN aja Jenderal Bintang 3 bisa mental. Nah ini tidak boleh terjadi.
Nah, tetapi kemudian ketika muncul reshuffle pertama, jadi pertama itu tanggal 12 Agustus itu mulailah ada titik terang itu ada muncul dari Rizal Nasution, Ramli. terutama dari Rizal Ramli, kemudian ada kepercayaan lagi bahwa negara ini ada arahnya, ada ruhnya. Jadi di langit kekuasaan Indonesia ini ada raja walinya. Kalau menurut Renda, kalau langit ada raja walinya, ada ruhnya. Nah, dari Rizal Ramli di situ dengan kemampuan analisisnya dan keberanian melakukan tindakan-tindakan menurut yang sudah dipelajarinya sejak lama, kan Rizal Ramli bukan orang baru dalam memperjuangkan kepentingan rakyat ya. Dan kelihatannya Presiden juga setuju dengan langkah ini dan kemudian muncullah harapan-harapan itu. Nah, ini baru bisa direalisasikan kalau menteri-menteri di bawahnya, menteri-menteri teknisnya itu juga diganti. Yang sepaham, yang betul-betul memahami Trisakti dan Nawacita yang digagas oleh yang dikampanyekan oleh Presiden. Pertanyaan saya gini, kalau soal spesifik soal kasus hukum yang sekarang sedang ramai, orang kan sekarang paling ramai nyebut-nyebut termasuk di tayangan khusus yang sudah kami siapkan tadi, yang sudah kami hadirkan kepada Anda pemirsa soal nama Jaksa Agung Prasetyo yang memang juga berasal dari Partai Nasdem. Itu kan menurut Anda maksa atau nyuruh Presiden buat reshuffle nggak menurut Anda? Kan harusnya Presiden diberi kebebasan dong buat menentukan sikapnya. Ini soal partai ya, ini ke partai pendukung. Ini kan Nasdem ini hanya partai pendukung. Di masa lalu ini partai dipimpin Presiden loh. Partai yang dipimpin oleh Presiden sendiri, SBY, Partai Demokrat, yang korupsi itu bukan hanya sekjen. Ketua Umum, Bendara Umum, Kesekjenan, Dewan Kehormatan, Harta Timur Daya, Anas Subanding Nazarudin, kemudian Sultan Batugana, kemudian ada Andi Malarang, banyak sekali. Jero Wacik. Sampai Jero Wacik. Ini partai resmi nih. Kalau ini kan baru partai pendukung, jadi menurut saya tetap lebih baik lah kalau dibandingkan dengan itu ya. Oke, kita jeda lagi Mas. Tadi kalau ada katakan 12 Agustus itu mulai ada ekspektasi meningkat. Itu menurut Anda, kalau buat Nasdem itu mulai meredup karena di momen itulah mulai kehilangan satu jabatan menteri yaitu Menko Polhukam. Kita lanjutkan sesaat lagi. Buat Mas Adi itu hope-nya nambah.